pemirsa, seperti janji saya tadi sudah ada narasumber yang menemani saya dan Prof. Renal tentunya. Langsung saja saya sapa. Pertama saya akan menyapa Pak Fernando Repi, Waketum Aprindo, Head Public Affair PT Matahari Putra Prima. Apa kabar? Baik, sangat baik. Baik ya, luar biasa. Kemudian ada Pak Yongki Susilo, staf ahli Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO. Apa kabar? Masih luar biasa. Masih luar biasa, harus selalu luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Anda di Rumah Perubahan. Baik Prof, melanjutkan yang tadi pertanyaan. Saya mau langsung ke Pak Nando dulu. Berapa banyak sebenarnya retail yang sudah ditutup sampai hari ini? Ya tentunya ini banyak pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh pihak perusahaan gitu kan. Efisiensi, kemudian mereka juga melihat bahwa mungkin market yang sudah berubah begitu. Jadi seperti itu jumlah yang sekarang ada. Saya dengar Matahari Hypermart juga dalam persiapan, bahkan Matahari sudah 13 gerai yang sudah ditutup, benar? Iya, Matahari Department Store ya. Ya. Kalau kami dari Matahari Putra Prima ada 5 gerai yang kita hentikan sementara. Hentikan sementara, ya. Berarti dimungkinkan akan dibuka kembali? Iya, akan dibuka kembali. Jika melihat situasional seperti apa? Sepertinya kita lihat bahwa dengan situasi sekarang ini ya, di kota-kota besar banyak gerai-gerai tersebut yang kami hentikan operasionalnya memang di kota besar. Nah, kita melihat dengan adanya vaksin yang sudah semakin baik ya, mereka masyarakat, kemudian situasi ekonomi akan membaik, kita perkirakan mungkin akan ada operasional kembali di bulan Juli. Bulan Juli? Bulan Juli, atau bulan Juli akhir. Pak Yongki, boleh cerita tidak, sebenarnya kondisi retail seperti apa sih saat ini Pak Yongki? Ya, baik. Jadi saya melihat ya karena ada pandemik yang luar biasa ini, ya ini adalah suatu bottom. Ya, kita sudah kembali lagi pelan-pelan ke atas. Cuma mulainya dari mana nih going down-nya gitu kan? Dari tahun 2011 sampai 2013 kita mengalami kesusahan ekonomi. Jadi growth ekonomi kita juga menurun drastis sekali. Karena ada harga CPO komoditi yang turun, lantas ada tantrum gitu ya. Nah, kita melihat kesusahan itu mulai di 2015 sampai 2020. Jadi sudah berapa tahun itu ya? Kira-kira 5 tahun, 6 tahun gitu istilahnya. Dan ini bottomnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa recover lagi di sana. Jadi semua format akan kena di sana. Jadi ini bukan masalah soal online, offline, minimarket, supermarket, enggak. Semuanya drop. Ini bukan masalah online, offline, kemudian minimarket, hypermarket ataupun COVID ya. Tetapi memang sudah ada gitu ya perubahan dari pola, kemudian sistemnya ya yang sudah mulai bergerak gitu ya. Ya, jadi pertama memang ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi kan mempengaruhi konsumsi juga di sana dan sebaliknya juga demikian. Itu satu. Kedua adalah kita di retail itu selalu deal dengan konsumen. Konsumen ini selalu berubah. Jadi di sini diperlukan namanya evolusi. Jadi setiap format tuh ada evolusi. Kita melihat kok dari toko tradisional, dari big box masuk, lantas supermarket kegencet, lantas sekarang naik lagi, minimarket booming, tiba-tiba convenience store naik ya. Sekarang masanya midi. Ya, sekarang masanya midi ini ke depan gitu istilahnya. Masanya ya. Masanya ya midi. Midi itu antara mini dengan supermarket di sana. Itu yang lagi bagus saat ini gitu ya. Nah, nanti ada masa yang lain. Apakah berarti format yang dulu mati? Enggak, toko tradisional tetap hidup tuh. Kemarin kita kehilangan pasar 25% selama pandemi. Daya tahannya biasanya dengan skema tersebut itu berapa tahun? Misalnya mini berapa tahun, midi berapa tahun? Ada tidak? Ya, so far saat ini semua format hidup terus, nggak ada yang mati. Oke. Makanya dibutuhkan evolusi. Saya juga yakin hypermarket ini bukan the end. Tetapi mereka harus berubah formatnya. Lebih kecil, namanya compact gitu ya. Seperti hypermart itulah compact di sana. Isinya, kontennya juga harus dirubah. Programnya harus dirubah. Karena itu diperlukan daya tarik gitu istilahnya. Sesuai dengan gaya hidup. Ya, nah kita juga menghadapi masalah digital. Ya, digital ini harus diadopt gitu loh. Ya, tetapi digital bukan berarti e-commerce ya. Tapi digitalisasi itu penting sekali di retail ke depan. Bagaimana dia bisa berhubungan langsung dengan konsumen secara digital, ya berdagang dengan digital seperti itu gitu loh. Ya, whatever itu harus diadopt dan secepatnya. Menghindari disrupsi ke depan yang akan terjadi. Ya. Prof, kita akan lihat dulu. Mungkin Prof juga menyaksikan beberapa hari ini kita dikagetkan dengan retail terbesar Giant yang juga akhirnya mengundurkan diri dari Indonesia. Akan menutup semua tokonya. Iya, dan seperti apa sebenarnya antusias masyarakat untuk melihat diskon-diskon yang memang diberikan oleh Giant sebelum menutup gerai mereka? Kita simak liputan berikut ini.
bisa jelang penutupan gerai Giant pada akhir bulan Juli nanti. Ini suasana di salah satu cabang di kawasan Bintaro Sektor 7 Tangerang Selatan pada hari ini memang masih terpantau cukup ramai begitu didatangi oleh para calon pembeli yang akan memburu beragam produk yang dijual di sini. Semua barang yang dijual di gerai Giant ini diberikan diskon, di mana mulai dari kebutuhan elektronik diberikan potongan harga hingga 10%. Sementara itu untuk kebutuhan pangan ataupun kebutuhan rumah tangga sehari-hari ini juga dijual dengan potongan harga hingga 5%. Dan untuk mengetahui seberapa besar dampak diskon yang diberikan, saya sudah bersama dengan Ibu Chandra. Selamat siang Ibu Chandra. Ya, selamat siang Mbak. Apakah Ibu memang sering belanja ke store Giant Bu ini sebelumnya? Ya, betul. Saya sering belanja di sini. Lantas Bu Chandra sendiri tahu nggak kalau misalkan gerai Giant ini nantinya pada akhir bulan Juli bakal ditutup Bu? Ya, saya tahu dari media. Apa saja yang sudah dibelanjakan hari ini dan apakah diskonnya cukup besar buat Ibu Chandra sendiri sebagai salah satu ibu rumah tangga? Ini sudah standar ya harganya. Terus ada motivasi lagi, ada diskon, kan seru tuh. Nah, saya berbelanja keperluan rumah tangga memang. Chandra, terima kasih atas waktunya. Selamat kembali berbelanja. Dari Tangerang, Rizka Diol, Julkifli Ainus melaporkan. Ya, Pak Yongki, saya langsung menanyakan kepada Anda, fungsi gerai seperti halnya Giant yang akan beralih fungsi begitu menjadi IKEA atau Guardian atau Hero Supermarket. Apakah ini juga mungkin menjadi model bisnis yang akan dimunculkan nanti ke depan? Ya, intinya beberapa banner yang mereka punya itu so far no problem gitu ya. Jadi itu yang mungkin dikembangkan. Cuma nggak selalu apa yang ditutup akan menjadi toko baru, nggak harus. Karena kita melihat lokasi dan juga daya beli ya seperti itu gitu loh. Dan size toko kan gitu loh. Kalau Guardian tuh kemungkinan besar masih di mall ya seperti itu gitu istilahnya. Wondering saya apakah ada toko lain yang akan ambil lokasi? Kan sayang gitu ya. Udah ada bangunan udah semua. Cuma keadaan masih susah. Jadi belum tentu akan diambil di sana karena ini masanya belum masa ekspansi di sini. Ini masa survival. Masih masa survival di sini ya. Cash flow itu sangat penting banget. Apalagi ya mungkin hari ini kita coba bahas insentif dari pemerintah nggak ada. Oke, berhenti di situ. Pak Nando, apakah pilihan skema menutup itu adalah pilihan yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya kan dari strategi manajemen masing-masing perusahaan tentu sudah melihat ya bagaimana pengendalian operational expense gitu. Ya sangat gampang kita bilang kalau suatu perkiraan rugi labanya atau cash flow-nya sudah negatif, tadi kita pikir tentu harus segera dihentikan gitu kan operasionalnya kan. Banyak pertimbangan yang bisa dilakukan tentunya. Yang berikutnya adalah tentang bagaimana kita mengoptimalkan gerai-gerai yang sudah ada begitu kan. Dibandingkan dengan kalau memang ternyata 5 gerai yang tadi atau mungkin Giant sudah memikirkan langkah yang tepat untuk menutup keseluruhan operasional, pasti ada pertimbangan yang kemudian mereka mungkin ya mau mendorong brand mereka yang lain gitu. Penghentian operasional pun itu bagian dari sebenarnya strategi juga dari perusahaan mengendalikan inventory. Kalau di retail ini kan inventory ini is a king gitu. Jadi kita harus mampu mengendalikan inventory karena uangnya ada di sana kalau saya ngomongnya yang simpel gitu. Nah, pengendalian inventory yang selama masa pandemi ini yang sangat tinggi sekali perputarannya itu justru memang membuat retail harus segera dan secepat mungkin untuk bagaimana mensiasati. Oke, harus segera dan secepat mungkin mensiasati. Prof, 1,5 tahun COVID ini, apakah memang benar sangat berdampak untuk retail? Kalau kita lihat historicalnya, ini cukup banyak gerai yang sudah ditutup, bukan hanya Giant saja. Iya, tentu sangat berdampak. Terutama tadi dampaknya adalah pada cash flow. Jadi tergantung pemain-pemain ini dia mau bermain jangka pendek atau mau bermain jangka panjang. Kalau bermain jangka panjang, memang dalam satu fase itu ada turun. Dan turunnya ada yang lama, ada yang cuma sebentar turun balik lagi. Nah, semua pemain-pemain itu tentu harus dinamis, menyesuaikan diri. Nah, kalau di setiap gerai itu dia cost-nya terlalu besar, itu bisa membunuh dia nantinya. Oleh karena itu memang mereka harus segera melihat peta besarnya ke depan seperti apa dan melihat strateginya. Ini data dari BPS bahwa pembelian untuk bahan makanan di tengah-tengah penurunan di retail, itu pembelian untuk makanan tuh meningkat tajam sampai 51%. Ini data dari BPS ya. Pengeluaran untuk kesehatan ya, menurut saya juga angkanya terlalu kecil ini, 20%. Menurut saya masih lebih besar lagi ya angkanya. Tetapi artinya memang terjadi perubahan pola dan apa yang dibeli. Orang juga belanjanya di mana, itu juga menentukan. Kalau misalnya di tengah pandemi seperti ini, kan kita rata-rata memilih untuk dari rumah saja.
tidak pergi langsung, sehingga maka pilihan retail ini harus omni channel. Mereka tidak bisa hanya bertahan, ya sudah saya hanya tunggu orang datang saja, tidak begitu. Oke, kita break terlebih dahulu, Prof. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di program The Indonesia Economic Club.